grab her arm. Hold on. I really am feeling much better. I still think you should spend the night for observation, okay? Sarah dibawa ke klinik untuk diperiksa. Things like this, it's best not. Karena tidak memiliki perlengkapan memadai untuk mendiagnosa, Christy meminta Sarah untuk menginap semalam di sana. Dengan berat hati Sarah menyetujui. If he comes by, could you just tell him I'm sleeping? Yeah, no problem. Tak lama Boyd Sheriff tiba. Ia menanyakan apakah mungkin ada hubungannya kejang-kejang yang dialami oleh Sarah dan Ethan dengan kondisi di sekitar kota. Christy tidak bisa menjawabnya. Boyd Sheriff juga menanyakan apakah Christy yakin akan bermalam di klinik bersama Sarah, mengingat baru saja terjadi hal buruk di tempat tersebut. Christy mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, dan meminta Boyd Sheriff untuk kembali esok hari. Giliran Nathan yang datang. Sesuai permintaan Sarah, Boyd memberitahu Nathan bahwa adiknya baik-baik saja dan ia bisa kembali keesokan harinya. And you will, tomorrow. Christy's gonna sit with her tonight, make sure everything is okay. For you? Well, we said we're gonna figure it out, right? Let's figure it out. Follow me. Jim mengajak Tabitha dan Ethan untuk mencoba memecahkan misteri yang terjadi pada mereka. You put it up on a board, you get it out in front of you so that you can identify everything you know and everything. Ia mulai menulis pertanyaan di dinding untuk dianalisa bersama. Yang pertama adalah di manakah mereka berada sebenarnya. Something. Malam harinya, Christy dan Sarah ngobrol. Marielle again. Something that would let. Sarah menceritakan beberapa hal kepada Christy dan meminta untuk memberi tanggapan terhadap hal tersebut. Sarah juga menanyakan, apakah jika Christy mendapat tawaran untuk mengembalikan semua orang di sana namun harus dengan melakukan hal buruk ia akan menerimanya atau tidak. Christy menjawab iya. I think that's a lot of good for one bad thing. Jim terus memandangi pertanyaan-pertanyaan yang telah dia, Tabitha dan Ethan tuliskan di dinding ruang itu. Kemudian membahas asal kedatangan orang-orang di kota tersebut yang hampir semua dari mereka, berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Tetapi anehnya mereka semua melihat tanda awal yang sama, yaitu pohon dan burung gagak. Berbagai pertanyaan yang muncul justru membuat Tabitha mulai menyerah. Jim menyemangatinya. Ia yakin ada sesuatu tentang tempat tersebut yang belum mereka ketahui. Tabitha sebenarnya punya satu pertanyaan. Namun ia takut untuk mempertanyakannya. Had a girls' night. Yeah, me too. I mean, hey, no need to wait for a medical emergency. Pagi hari setelah kondisi Sarah membaik, Wanna do it again? Christy mengantarnya Sarah keluar sembari berbincang-bincang. Kemudian Nathan datang menghampiri Sarah, menanyakan kepada Sarah apa sebenarnya yang telah terjadi pada Sarah. Sarah menjelaskan semua yang terjadi padanya sebelum dia tak sadarkan diri, setelah itu beranjak meninggalkan Nathan. Di rumah koloni Julie tampak sedang menuliskan sesuatu di sebuah buku. Kemudian Fatimah menghampirinya menanyakan apa yang sedang Julie lakukan di kamarnya. I guess that's a good thing though, right? Just one less person sitting around losing their minds, wondering where you Julie are. kepikiran dengan orang-orang tersayang yang ia tinggalkan. Mengetahui hal itu, Fatimah mengajak Alice untuk membawa Julie bersenang-senang. You guys built a bar in this fucking place. Yeah, you end up in a place like this, you ask yourself, what do the people need? Jade mendapati ada bar di kota. Ia jadi kesal melihat orang-orang bersantai di sana alih-alih mencoba mencari jalan pulang. Untuk menenangkan Jade, Tom memberikannya segelas minuman yang kemudian langsung diminum oleh Jade. You're one of the guys from Two Cars, huh? Jade mengatakan kepada Tom bahwa ini semua hanyalah paradoks. Dan dia terus mempertanyakan bagaimana cara mereka bisa pulang. The immediate question is, how do we get home, right? How do we get out? How do we get out of... Kepada pemilik bar, Tom, Jade mengaku mempertanyakan di mana mereka sebenarnya berada. Karena untuk bisa pulang, pertanyaan tersebut haruslah terjawab lebih dulu. That radio you brought in, well,
You're so goddamn smart. Tom lantas menyarankan agar Jade menggunakan radio rusak yang ia bawa dari kantor serif untuk membuat siaran langsung dan memberitahu orang-orang di luar sana tentang mereka. Goddamn sure that the people outside the box are at least gonna know it's still alive. Sarah yang sedang mengunjungi rumah keluarga Jim tampak menyembunyikan sebuah pisau di dalam saku celananya. How's my favorite customer? We do on the walls. I see that. Sarah masuk ke dalam rumah Jim, berniat mengajak Ethan untuk bermain bersamanya. It's okay, really. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Jim dan Tabitha mengizinkan Sarah untuk membawa Ethan bermain bersamanya. This one's my favorite. Terungkap bahwa halaman tersebut adalah tempat di mana anak laki-laki berbaju putih bermain saat dulu Victor melihatnya. Hello? Di tempat lain Nathan tampak mengunjungi gereja tempat pendeta Hatri. Setelah mencari dan menyapa pendeta Katri beberapa kali tampaknya pendeta Hatri tidak ada di gereja tersebut. Alice dan Fatima membawa Julie ke Broodless, semacam danau kecil yang terletak di dalam hutan. Sudah ada beberapa orang di sana tengah berendam dan bermain air dengan santai. Julie terkejut sekaligus senang mengetahui ada tempat semacam itu di sana. Setelah bermain beberapa saat di depan rumah bersama Ethan, Sarah berniat mengajak Ethan bermain di tempat lain. I can take him. I don't want to take you guys away from anything that you're doing. Sarah mengajak Ethan melihat hewan ternak di gudang. Tidak ingin terjadi apa-apa pada Ethan, Tabitha ikut bersama mereka. Boyd Sheriff mendatangi makam istrinya. Ia memberitahu bahwa ia mungkin punya cara untuk membawa semua orang di sana pulang. Di sisi lain, jika cara tersebut gagal, maka kondisi mereka semua akan jadi lebih buruk dari sebelumnya. Itu sebabnya ia menggalau dan butuh petunjuk dari istrinya. Babe, I just need a little help here. Come on. I need Nathan menemui pendeta Hatri yang sedang bermeditasi di tengah padang rumput. Ia memberitahu tentang ulah Sarah sebelumnya yang berujung pada kematian 2 orang di klinik. Mendengarnya, pendeta Hatri mengajak Nathan bergegas kembali ke kota untuk menemukan Sarah. You gave your word, and I intend to keep it. But right now, we have to worry about the people of the town. Should we hit the diner? Okay. Come on, let's go. Sarah memberitahu Tabitha bahwa ada beberapa tempat di sekitar kota yang bisa menjadi persembunyian dari monster bagi orang-orang yang terlambat pulang di waktu malam. Ia menawarkan untuk menunjukkan salah satunya yang ada di gudang. Di sana, Sarah justru mengurung Tabitha di dalam bilik gudang. Sorry, Tabitha. Open up! I'm sorry, I'm doing this for you. I'm doing this for all. Pendeta Hatri dan Nathan bergegas mencari Sarah di kota. Father Katri. Kemudian Boyd Sheriff muncul memanggil pendeta Hatri untuk meminta pendapatnya tentang sebuah tanda. If someone asked for a sign, how would they know what they were looking for? Nathan lanjut mencari Sarah di restoran tempat Sarah biasa bekerja. Tom yang sedang duduk melihat Nathan tampak mencari seseorang. Menanyakan apakah dia sedang mencari Sarah. Kemudian memberitahu kalau dia baru saja melihat Sarah sedang menuju gudang. Setelah mengunci Tabitha, Sarah berjalan keluar menggenggam sebuah pisau yang disembunyikan di balik badannya. Sarah berjalan menghampiri Ethan yang terlihat ketakutan. Sarah berusaha membunuh Ethan. Di saat bersamaan Nathan muncul. Nathan berusaha membujuk Sarah agar melepaskan Ethan. Melihat ada kesempatan, Ethan kemudian menendang kaki Sarah, yang membuatnya terkejut dan melepaskan Ethan. Saat Ethan berlari, Nathan mencoba merebut pisau yang dipegang oleh Sarah.
Apes, saat hendak mencegah perbuatan adiknya, leher Nathan justru terkena sabetan pisau yang dibawa Sarah. Nathan! Pendeta Hatri yang datang belakangan syok melihatnya. Ethan yang kabur dari Sarah bertemu dengan Julie, Fatima, dan Alice. Ia hanya bisa menangis di pelukan kakaknya. Ethan! Jim datang ke gudang dan membebaskan Tabitha. Ethan! Ethan! Tak lama, bersamaan dengan penduduk kota, Julie dan Ethan tiba di sana. Christy mengecek kondisi Nathan. Sayangnya ia sudah tidak bernyawa lagi. Pendeta Hatri kemudian bergabung. Ia menggeleng pada Boyd Sheriff, pertanda bahwa Sarah telah kabur ke hutan. How is it? It's fine. It's fine. We're gonna go home. Pendeta Hatri dan Boyd Sheriff kemudian mendatangi keluarga Jim, dan menanyakan bagaimana kondisi Ethan. Where is she? She ran off into the woods. And? If she comes back, Dan jika Sarah kembali mereka akan segera menangkapnya, dan jika tidak kembali sebelum malam berarti Sarah telah ditangani oleh makhluk-makhluk itu. Setelah mendengar penjelasan dari Boyd Sheriff, Jim kemudian beranjak meninggalkan mereka. Where'd you find him? Di rumah Tabitha bertanya di mana Julie menemukan Ethan. Setelah menjelaskan bahwa dia bertemu Ethan saat Ethan berlari menuju rumah koloni. Tabitha kemudian meminta Julie mengantar dan menemani Ethan di kamarnya. It's the Cromanoff. Oh, yeah, sure. That's what I said. Cromwell, sit. Come on. All right, just take it slow. Setelah Ethan dan Julie naik ke kamar, Tabitha meminta spidol kepada Jim kemudian berjalan ke arah dinding untuk menuliskan sesuatu. this is not your fault. Boyd Sheriff menemui Christy di restoran mencoba untuk menghiburnya dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukanlah akibat dari kesalahan Christy. Christy menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa membaca maksud dari pertanyaan Sarah semalam. Dan juga karena pisau yang digunakan Sarah adalah pisau yang dia ambil dari kliniknya. I need you to do me a favor. Cut yourself some slack. Okay? Tak disangka, pemutar musik di meja tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Boyd pun yakin itu adalah petunjuk dari istrinya. What is it? I just got my sign. Sampai ketemu di From Series episode 6. Thanks for watching this video.